Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, sampailah kita malam ini pada hadis yang ke-62. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim khuluqa, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Artinya dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barakahnya, amin. Bahwasannya Rasul bersabda, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang bukan yang memiliki harta yang berlimpah, orang mukmin yang hebat bukan dia memiliki ilmu yang tinggi. Orang mukmin yang hebat bukan yang jidatnya sampai hancur karena banyaknya sujud, tapi orang mukmin yang paling hebat, laki maupun perempuan, yang paling baik akhlaknya. Amin. Sehingga kita lihat bahasa hadis ini, ada orang mukmin yang paling sempurna. Tandanya iman itu ada kadarnya tinggi, ada kadarnya sangat tinggi, ada kadarnya biasa-biasa saja, ada kadarnya lemah, ada kadarnya sangat lemah. Sehingga kita diajarkan oleh Allah melalui wahyunya, firman Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Dari mana kita bisa tahu kadar iman itu bisa bertambah dan turun, bisa naik dan turun? Kita lihat ayat Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Amin. Allah lanjutkan, aminu billah. Berimanlah kalian kepada Allah. Padahal Allah sudah sebut, wahai orang-orang yang beriman. Lalu mengapa Allah lanjutkan, berimanlah kalian kepada Allah? Tandanya, kata ulama ahli tafsir, sempurnakan imanmu pada Allah. Ada orang beriman kepada Allah, ada yang imannya pada Allah sangat sempurna. Ada lagi Allah ajarkan kita dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, fi'il amr, bertakwalah kalian pada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Artinya, ada orang bertakwa tapi biasa-biasa saja. Ada orang yang sesungguhnya dia berada dalam hakikat haqqa tuqatih, hakikat ketakwaan yang hakiki. Contohnya begini juga iman. Ada orang dia beriman biasa, tapi ada orang yang imannya luar biasa. Siapa? Yang paling baik akhlaknya. Walaupun ibadahnya sedikit, ilmunya sedikit, hartanya pas-pasan. Apalagi kalau ibadahnya bagus, hartanya berlimpah, ilmunya luar biasa, akhlaknya bagus. Masya Allah. Ini imannya sudah double sempurna. Saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi pernah ditanya oleh sahabat, ma aktsara ma yadkhulu bihil jannah ya Rasulullah. Wahai sang Nabi, yang paling banyak karakter bertakwa dan yang paling bagus akhlaknya. Amin. Ini paling banyak penghuni surga, diantaranya yang paling bertakwa, yang paling tinggi akhlaknya. Makanya di dalam hadis lain Rasul pernah bersabda, ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada pemberat timbangan yang paling membuat amal seorang mukmin paling berat amal ibadahnya dikarenakan karena akhlaknya yang baik. Subhanallah. Bahkan kata Nabi, karena kesempurnaan akhlak,
Bukan hanya iman seseorang menjadi sempurna. Dalam hadis, innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajata sa'ima al-ga'ima, rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya orang mukmin dia bisa sampai berkat keluhuran akhlaknya sampai pada tingkat kedudukan orang ahli puasa, orang ahli tahajud. Hanya gara-gara akhlaknya baik. Subhanallah. Apalagi kalau dia ahli puasa, apalagi kalau dia ahli tahajud, disempurnakan dengan akhlaknya yang baik. Ibu bapak, saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Perlu kita pahami dengan datangnya bulan Maulid ini, semoga Allah sempurnakan akhlak kita. Karena Rasul diutus ke muka bumi ini liutammima makarimal akhlak, memperbaiki, merapikan, menyempurnakan akhlak kita. Akhlak itu ada yang munculnya dari ucapan, ada yang munculnya dari tingkah laku perbuatan. Ini akhlak. Mudah-mudahan akhlak ini ada di diri kita. Dari mulut kita, dari sikap kita, dari tingkah laku kita, sehingga kita mengambil bagian dari apa yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Orang yang terbaik wajahnya, yang paling tampan wajahnya, yang paling indah tubuhnya, paling bagus tutur katanya, paling bagus akhlaknya, Sayyiduna Muhammad SAW. Yang diutus untuk kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil bagian itu. Amin. Lalu ibu bapak, ujung hadis ini setelah bicara akhlak yang bentuknya luas, ada akhlak yang lebih khusus, yaitu akhlak seorang suami kepada istrinya. Sehingga dalam hadis ini Rasul bersabda, wa khiyarukum, yang terbaik daripada kalian ini, wa khiyarukum khiyarukum, yang terbaik di antara Rasul, orang yang paling baik kepada istrinya. Orang yang paling santun kepada istri dan keluarganya Rasulullah. Yang paling lembut kepada keluarganya, kepada istrinya Rasulullah. Khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik kalian yang untuk keluarga kalian. Sebagaimana aku ini, aku orang yang terbaik untuk keluargaku. Kata ulama, mafhumnya, jangan Anda kepada orang baik. Sama teman setia. Sama teman baik. Sama teman loyal. Sama tetangga baik. Sama sepupu, kepada famili, kepada semua orang baik. Tapi sementara kepada orang yang terdekat, kita kejam. Rasul gambarkan sebaik-baik kalian ya buat keluarga kalian. Mengapa demikian? Karena al-agrabuna aula bil ma'ruf. Orang yang paling harus kita berbuat baik kepadanya orang yang terdekat. Dari mulai tetangga, tapi ada yang lebih dekat. Siapa? Keluarga. Siapa yang lebih dekat lagi? Yang tidur sama kita. Yang tahu keadaan kita senang, kita susah, dia susah. Dalam keadaan ramai maupun rahasia, orang yang paling tahu kepada kita adalah istri kita. Betul. Sehingga kita lebih layak untuk memberikan kebaikan dan mereka orang yang pertama mendapatkannya. Sebaik-baik kalian untuk kalian, sebagaimana aku sebaik-baiknya aku untuk keluargaku. Kita lihat bagaimana baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Sayyidatna Aisyah ditanya, kaifa kana Rasulullah SAW yasna'u fi baiti. Wahai Sayyidah Aisyah, kita mau tanya, Anda hidup bersama Nabi satu rumah untuk keluarganya Rasulullah. Yaksifuna alaih, ngerapiin sendal Rasulullah. Nambel. Yang ketiga, maliha hartanya. Yang keempat, diniha, agamanya. Tapi yang empat ini yang jadi patokan wasiat Nabi hanya satu. Apa? Fadhfar bidzati dini taribat yadak. Lihatlah yang paling agamanya menonjol, kamu akan beruntung. Amin. Ini yang laki-laki. Yang perempuan bagaimana, Bib? Siapa yang harus saya jadikan suami? Patokannya dua, kata Rasulullah. Idza khataba ahadukum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kalau ada datang laki-laki meminang Anda yang dua karakternya. Tardawna dinahu wa khuluquhu, agamanya sama. Akhlaknya bagus. Agamanya sama, akhlaknya bagus,
nikahlah dengan dia. Nikahkan dia. Kalau tidak nikah akan terjadi fasadun arid, kebinasaan, kehancuran di mana-mana. Oleh karena itu saudara, melalui hadis ini yang terakhir, sahabat pernah tanya kepada Rasulullah, ma haqqul mar'ati 'ala zauj, wahai Rasul, apa haknya seorang istri, haknya seorang suami kepada istrinya? Kata Nabi dalam hadisnya, beliau bersabda, antut'imaha idza ta'imta. Waktu 3 menit lagi. Haknya seorang suami kepada istrinya, antut'imaha idza ta'imta. Kau beri makan apa yang kau makan. Kalau ente makan bihun, dia makan bihun. Kalau ente makan ayam, dia makan ayam. Kalau ente makan enak, dia enak. Ente makan nasi garam, nasi garam. Jangan sampai nggak seimbang. Suami makan ayam, bininya bihun terus. Atau suami rela makan nasi garam, istrinya ayam panggang terus. Ini nggak seimbang. Antu ta'imaha idza ta'imta. Wa tuksiha idza iktasaita. Apa yang kamu pakai, baju bagus, istri juga baju bagus. Jangan suami baju bagus, istrinya bajunya tambelan semua. Atau sebaliknya, suami bela-belain bini, baju suami udah robek, bininya bajunya luar biasa bagus. Nah, ini nggak seimbang. Wala tudribil wajah, jangan kau pukul mukanya. Wala tuqabbih, jangan kau celah. Jangan kau hardik, jangan kau hina. Wala tahjur illa fil bait. Jangan engkau tinggalkan dia antahjur, kecuali di rumah saja. Saudara, kita lihat bagaimana soal nafkah. Yang pertama paling penting, antut'imaha idza ta'imta. Kau beri makan apa yang kau makan. Kadangkala saudara, seseorang diberikan oleh Allah keluasan rizki, tapi pelit kepada keluarga. Ini salah. Dalam hadis Rasul, laisa minna man wassa'allah alaih thumma qatara fi iyalih. Bukan dari golonganku, kata Rasulullah, yang dikasih rizki sama Allah banyak, gajinya besar, duitnya banyak, tapi pelit sama bini. Duitnya banyak, tiap hari makan nasi mau buncis saja, nasi sama tempe saja, lama-lama budek kupingnya. Ini bukan dari golonganku, kata Rasulullah SAW. Ya, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yagud. Cukup dosa, kata Nabi, ketika seorang laki-laki menyia-nyiakan amanah yang diberikan oleh Allah untuk dikasih makan dengan baik. Akan tetapi ketika kondisi suami susah, maka orang yang paling wajib pertama kali mengerti keadaannya adalah para istri. Betul. Satu, soal nafkah. Yang kedua, muasyarah bil ma'ruf. Mempergauli mereka dengan cara yang baik. Kata ulama, mempergauli cara yang baik itu macam-macam. Yang pertama, memaafkan kalau dia salah. Yang kedua, memuji kebaikannya. Yang ketiga, memberi hukuman tidak berlebihan. Gara-gara salah bikin kopi, musuhannya 2 minggu. Yang ketiga, nisyanul hafawat, melupakan kesalahan-kesalahannya. Yang kelima, yaitu adalah senantiasa mendidik dan memberikan ilmu-ilmu ajaran daripada agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan rumah tangga kita dijadikan oleh Allah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan istri kita wanita salihah dan suaminya sebagai pemimpin yang saleh, yang mendapatkan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.